Barang siapa di antara hambaku yang melaksanakan suatu perbuatan, kemudian dia di dalam niatnya itu dia sekutukan aku dengan yang lain, maka Allah katakan taraktuhu li ghairi, maka aku tinggalkan dia itu hanya untuk orang lainnya selain aku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir sendiri dan juga kepada hadirin sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang dimana dilipat gandakan segala amal kebajikan untuk mereka-mereka kaum mukminin yang melaksanakan setiap kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui mulianya bulan Ramadan ini tidak lain adalah dikarenakan diturunkannya pada bulan tersebut Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim adalah merupakan rahmat dan syifa bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan sungguhnya kami turunkan daripada Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah begitu besar, rahmat Allah begitu luas, terutama bagi kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita ketahui bagaimana nanti di yaumil qiyamah setiap manusia akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan yang seadil-adilnya, yang mana di sana tidak ada kecurangan, tidak ada manipulasi, tidak ada sesuatu pun yang dapat menolong kita kecuali amal baik kita. Setiap amal baik kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kejahatannya pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan beruntung. Sebaliknya, bagi mereka yang amal keburukannya lebih berat dari amal kebajikannya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qari'ah, setelah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan terjadinya hari kiamat nanti, di mana kemudian manusia akan dibangkitkan kembali dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah
Adapun mereka-mereka yang amal kebajikannya itu, amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Mereka ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan ditempatkan di jannatullah, jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah katakan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yang berarti timbangan keburukannya lebih berat, maka tempatnya adalah di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa hawiyah tersebut? Narun hamiyah, itu adalah neraka yang panas membara. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, yang pasti setiap kita akan mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan kepada kita sejak kita di dunia ini dalam Al-Qur'anul Karim, baik di dalam surah Al-Qari'ah maupun di dalam surah Al-Mu'minun maupun di dalam surah Al-A'raf. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan peristiwa yang akan kita alami ini. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Rahim kepada kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ini setiap kali kita ucapkan, setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, juga kita ucapkan setiap kali kita membaca suratul Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Bukti dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa setiap kita akan disidang dan ditimbang amal kebaikannya nanti di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal kebajikan yang dilakukan oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am 160, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dosa, tidak dihitung oleh Allah, tidak dibalas melainkan satu kesalahan tersebut. Wa hum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sungguhnya Allah menulis segala perbuatan baik dan segala perbuatan buruk. Tidak ada sesuatu perbuatan pun yang luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ucapan-ucapan kita yang terkadang kita tidak pedulikan, ucapan-ucapan yang kita anggap remeh, yang kita anggap remeh seolah-olah itu tidak dosa, tapi ternyata dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada terucap satu perkataan pun melainkan di sana ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Diceritakan juga dalam surah Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kamu akan saksikan bagaimana orang-orang yang durhaka pada hari kiamat ketika melihat catatan amal perbuatan mereka. Ketika mereka melihat catatan amal perbuatan mereka semuanya, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kamu saksikan mereka itu merasa khawatir, takut melihat catatan apa yang ada padanya. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, catatan apa ini? Kok segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil tidak pernah luput di sana. Semuanya tercatat. Mereka dapati semua apa yang mereka kerjakan ada di sana. Dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Catatan itu bukan main-main. Itu adalah sesuatu catatan yang real yang pernah dilakukan oleh manusia.
Allah Subhanahu wa taala menerangkan, innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sungguhnya Allah menulis segala perbuatan baik dan buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Ini adalah bagian dari kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian dia urung melaksanakannya, dia tidak sempat melaksanakannya, Allah tetap catat itu adalah merupakan satu kebaikan buat dia. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian dia lakukan, falahu asyru hasanatin, maka dia mendapat 10 kali kebajikan, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat ganda, wa ila adhafin katsirah, dan sampai berlipat-lipat ganda lagi. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang ingin melakukan keburukan, falam ya'malha, lalu enggak jadi dilakukan, dia menarik diri dari melakukan keburukan, Allah katakan falahu hasanatun kamilah, dia akan mendapatkan satu kebajikan. Tapi wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha falahu sayyi'atun, barang siapa yang melakukan keburukan kemudian sampai dilaksanakan keburukan itu, dia hanya dicatat sebagai orang yang melakukan satu keburukan saja. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap amal kebajikan standarnya dibalas 10 kali kebajikan. Di samping itu ada lagi kebajikan yang lebih dari itu, bisa dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ganda maupun 700 kali lipat ganda. Seperti firman Allah, bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat ganda. Dan selain itu ada lagi ganjaran yang lipat gandanya tidak terhitung, yaitu orang-orang yang sabar dan orang-orang yang berpuasa. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala pun melipat gandakan amal perbuatan apabila kita melakukannya di bulan puasa ini. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar supaya nanti ketika amal perbuatan kita ditimbang, amal kebajikan masih lebih banyak dari amal keburukan kita. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah, amal kebajikan yang kita kerjakan itu ada syaratnya. Jika itu akan ditimbang menjadi merupakan suatu kebajikan. Kalau tidak, maka amal itu akan sia-sia. Syarat yang pertama dari amal perbuatan tersebut, kalau mau dihitung sebagai amal kebajikan, adalah muwafaqatuhu li kitabillah. Amal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sesuai dengan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf, wal waznu yawma idzinil haq, yang menjadi acuan, yang menjadi neraca nanti di yaumil qiyamah adalah al-haq, yaitu Al-Quranul Karim. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, yakni amal kebaikannya sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan amal kebajikannya, yakni kalau dia bertentangan dengan Al-Quranul Karim, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bima kanu bi ayatina yadhlimun, disebabkan mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Syarat yang kedua adalah dari amal kebajikan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menambah pundi-pundi kebajikan kita adalah amal tersebut ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdi kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis qudsi mengatakan, man amida amalan wa asyraka fi ghairi taraktuhu li ghairihi.
Barang siapa di antara hambaku yang melaksanakan suatu perbuatan, kemudian dia di dalam niatnya itu dia sekutukan aku dengan yang lain, maka Allah katakan taraktuhu li ghairi, maka aku tinggalkan dia itu hanya untuk orang lainnya selain aku. Jadi Allah tidak akan memberikan pahala kepadanya. Ini adalah bagi mereka yang tidak ikhlas di dalam perbuatan mereka, maka amal kebajikannya itu akan sia-sia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala barrun ra'ufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Amma ba'du, faya ayyuhan nas usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.